warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dapat diberikan nikmat untuk melaksanakan ibadah dan berkumpul di lapangan di mana kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, khutbah, dan nanti dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Semoga semua karunia Allah kepada kita hari ini dan yang sebelum-sebelumnya menjadi bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah atas semua ibadah ini telah dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada pahala yang ditetapkan oleh Allah untuk ridhoi bagi kita sekalian. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut baginda kecintaan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Kiniyahus Sa'adah karangan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam disebutkan ada 4 sifat manusia. Dari 4 sifat manusia, 3 sifat ini yang perlu untuk diwaspadai. 3 sifat manusia ini yang perlu untuk dikikis habis sebelum orang tersebut menuju kembali kepada Allah. Dari 4 sifat ini hanya 1 sifat yang baik dan 3 sifat yang tidak baik. Apa di antara 4 sifat yang dikemukakan oleh seorang yang paling paham tentang ruh, tentang jiwa, tentang bagaimana kita menyikapi hidup ini? Yang pertama adalah di dalam kitab tersebut disebutkan manusia seluruhnya, laki-laki dan perempuan, baik tua maupun muda, dimanapun mereka berada, ini disebut dengan Bani Adam, makhluk manusia ciptaan Allah. Dia akan memiliki sifat yang pertama, yaitu sifat sabu'iyah. Apa sabu'iyah? Sabu'iyah diartikan sebagai sifat binatang buas. Sifat ini ada pada setiap diri kita semuanya. Dan sifat yang kedua adalah sifat yang disebut dengan sifat bahimiyah. Apa bahimiyah? Bahimiyah juga binatang,
Cuma bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama adalah binatang buas, yang kedua adalah bahimia, binatang ternak. Tapi tetap sama-sama binatang. Bedanya, kalau sabuiyah binatang buas, maka sifat-sifat manusia tidak mengenal apa yang haram dan halal. Semua akan dirampasnya, akan diambilnya, akan dikerutnya, akan diraihnya dengan berbagai macam cara. Itulah sifat sabuiyah, binatang buas yang dipersonifikasikan seperti singa, seperti macan. Binatang buas yang di rimba sana, singa dan macan bisa saling bunuh-membunuh. Singa dan macan memakan makhluk yang ada di sekitar daripada hutan itu, di hutan rimba yang luas itu. Sifat manusia bisa jatuh kepada sifat sabuiyah kalau dia tidak mengenal agama. Kalau dia tidak paham tentang agamanya, dia tidak paham tentang kitab sucinya, dia tidak menjalankan kitab suci Al-Quranul Karim, dia tidak mengisi batinnya dengan nilai-nilai kesucian daripada agama, maka sifat sabuiyah sangat mungkin akan muncul dari dalam diri kita masing-masing. Dan nyata jelas sekali, hal ini semestinya ada pembekalan pada kita semuanya, baik rakyat jelata, baik para pejabat, eksekutif, legislatif, yudikatif, siapapun mereka, kalau ingin selamat hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekatkan kepada agama, Al-Quranul Karim, kitab sunnah, dan para ulama yang mencontohkan tentang keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Inilah yarhamukumullah, jangan sampai kita jatuh pada sifat yang pertama yang paling berbahaya. Apa itu? Adalah sabuiyah, binatang buas. Yang kedua adalah sifat bahimiyah, tetap binatang, cuma binatang ternak. Ini mungkin lebih landai, ini mungkin lebih jinak daripada sabuiyah binatang buas. Tapi tetap binatang, karena binatang itu berarti dia akan semaunya saja, seenaknya saja. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi niatnya, yang semua tidak difilter daripada nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai agama, maka tentu akan sangat berbahaya. Binatang ternak ini seolah-olah kalem, tetapi ternyata dia pun merusak lingkungan, dia merusak hubungan tata kenegaraan, dia merusak hubungan antar hubungan sosial manusia dengan manusia. Hatinya belum tunduk kepada Allah, baik pun bahimiyah ataupun sabuiyah, hatinya belum tunduk kepada Allah. Inilah sifat yang kedua, sifat binatang ternak disebut dengan bahimiyah. Sifat yang ketiga adalah sifat amarah. Sifat amarah ini adalah puncak dari sabuiyah yang tidak terkendali, puncak daripada sifat bahimiyah yang tidak terkendali. Maka orang-orang yang dalam hatinya tetap tertanam sifat sabuiyah, wasifatil bahimiyah, maka dia akan gampang marah, emosinya meledak-ledak, lebih cepat emosi daripada menggunakan rasional, masih jauh daripada menggunakan hati ataupun qalbun. Padahal qalbun itu didekati dengan bukan dengan sifat-sifat sabuiyah, bukan sifat-sifat bahimiyah, apalagi dengan amarah. Hati, qalbun, lumbun semuanya, dan fuad hanya bisa didekati dengan sifat yang keempat. Apa itu? Mutmainnah. Inilah yang kita cari. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang hatinya sudah bermain, wahai orang-orang yang hatinya sudah hidup, wahai orang yang fuadnya sudah menjadi orang yang saleh dan takut kepada Allah, nafsul mutmainnah, irji'i, kata Allah, mari kembali, datang ke sini kepadaku, kata Allah, ila rabbiki, untuk apa? Radiyatan mardiyah, aku akan berikan ridho kepadamu karena engkau telah meninggalkan sifat sabuiyah,
Engkau telah meninggalkan sifat bahimia. Amarahmu dapat engkau kendalikan. Jiwamu tenang, hatimu bersih, qalbunmu bening. Inilah dia. Ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam surgaku. Menjadi hamba-hambaku. Fadkhulil jannati. Jamaah rahimakumullah. Apa yang menjadi pesan daripada Idul Adha? Seorang Ibrahim alaihissalam dan Nabi tercinta kita Ismail alaihissalam bersama dengan istrinya Ibunda Siti Hajar. Masya Allah, orang-orang yang hebat. Ini adalah peninggalan keimanan mereka, ada monumen keimanan mereka. Sampai dengan hari ini kita berhujjah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Ibunda Siti Hajar radhiyallahu an. Kenapa begitu? Karena dia orang beriman. Imannya sudah teruji, sifat-sifat sabuiyah sudah hilang, sifat-sifat bahimiyah hilang, sifat-sifat amarah hilang. Apa yang ada? Sifat-sifat mutmainnah. Maka orang-orang yang mutmainnah, dia punya monumen sejarah kebaikan untuk apa? Untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka hari ini kita belajar antar Idul Adha dengan Idul Adha, apa yang telah kita peroleh. Apakah hanya kita melaksanakan sholat sebagai rutinitas saja, sebagai bagian daripada keseharian kita? Apakah sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar? Apakah sholat yang kita laksanakan dapat mengendalikan kita dari sifat-sifat hewani, dari sifat-sifat binatang, sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang membuat kita rugi di akhirat nanti? Mungkin di dunia belum terasa ruginya. Kenapa belum terasa ruginya? Karena kita masih hidup, masih sehat, masih punya keluarga, masih punya teman, masih punya sahabat, masih punya usaha, masih punya lingkungan yang bagus, masih punya teman-teman yang dicintai. Tapi nanti ketika Allah panggilkan kita, Allah berikan kepada kita ujian paling akhir. Apa itu? Kematian. Kematian tidak bisa ditawar, kematian tidak bisa ditunda, kematian tidak bisa dielakkan. Kematian hak makhluk. Yang membuat kita mati bukanlah Allah, tapi perjanjian kita kepada Allah. Karena sudah siap engkau ketika di alam rahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah ketika engkau ada di dalam rahim ibumu 4 bulan, aku tiupkan ruh ke dalam perut ibumu, engkau telah bersaksi, alastu bi rabbikum, engkau yakin dengan Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Siapa yang menjawab? Qalu bala syahidna. Siapa yang menjawab? Qalu bala syahidna. Yang menjawab kita, yang menjawab ruh kita, yang menjawab adalah ruh kita, bukan visi kita. Bayi tidak bisa mengenal rasional ketika ditanya oleh Allah, siapa Tuhanmu? Yang menjawab ruh kita. Bukankah kita nanti kalau mati yang dipanggil ruh kita, yang diminta mempertanggungjawabkan ruh kita, yang ingin diselamatkan oleh Allah adalah ruh kita. Ruh kita yang mana? Ruh kita yang mutmainnah, agar jauh daripada sifat sabuiyah, wasifat bahimiyah, sehingga amarah. Orang-orang yang hanya mengendalikan dirinya amarah, dalam hidupnya banyak sekali pertentangan-pertentangan dengan orang lain, lebih banyak musuhnya daripada temannya, lebih banyak berbuat keonaran daripada kebaikan, lebih banyak membuat dirinya menjadi seolah-olah yang paling super power dalam kehidupan di muka bumi ini. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dijadikan sebagai tokoh, padahal dirinya belum memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah tokoh langit, Allah cinta kepada kita, daripada tokoh bumi dicintai manusia, tapi Allah masih membenci kita. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Mari kita jadikan diri kita adalah dicintai oleh Allah dalam langit kehidupan ini. Malaikat mendoakan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna
orang-orang yang beriman. Aku beserta dengan para malaikat-malaikatku bersolawat kepada nabimu. Siapa nabimu? Kau jawab dengan ruhmu. Engkau jawab dengan lisanmu. Engkau banyak lupa. Engkau jawab dengan ruhmu. Apa? Siapa dia? Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah? Inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Dia adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti masuk kepada padang mahsyar, rombonganmu bersama dengan nabimu, ketika nanti engkau dihisab, maka engkau akan mendapatkan perhatian dan persaksian dari nabimu. Ketika kita antri dihisab, maka nabimu selalu perhatikan dari sisi kanannya. Apa yang katakan oleh Nabi? Inikah umatku yang rajin beribadah? Inikah umatku yang telah berkorban? Inikah umatku yang jauh daripada diriku? Hidupnya telah lama pergi daripada aku. Dia adalah 1500 tahun yang lalu. Aku lahir di Mekah, dia lahir di Indonesia. Aku telah tiada, tetapi syariatnya kita agungkan. Nabinya telah wafat, telah pergi meninggalkan kita. Tapi keyakinan kita kepada Nabi kita, Masya Allah, tidak pernah berkurang sedikit pun, makin bertambah. Maka inilah orang-orang yang tenang hatinya, jiwanya, orang yang dirinya selalu menghadap kepada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Takbir kita menunjukkan mukhlisina lahuddin. Kita ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam berjuang untuk menegakkan tentang sholat kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Kita jaga keimanannya, diri kita jaga keimanannya. Untuk apa? Nabi Ibrahim alaihissalam menjaga putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menjaga ibunya, Ibunda Siti Hajar radhiyallahu anha. Untuk apa? Agar satu keluarga tetap beriman kepada Allah. Itulah rahmat Allah. Maka pelajaran yang paling berharga adalah setiap orang beriman, dia akan dijaga oleh Allah. Setiap salawat kita kepada Nabi akan muncul kepada barokah dan kehidupan kita. Jangan khawatir, kehidupan kita pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan rahmatullah. Mari kita tanamkan semangat untuk terus menjadikan diri kita yang terbaik di hadapan Allah. Bukan dengan berlomba-lomba memperkaya, tetapi amal kita menjadi kurang. Bukan berlomba-lomba untuk menjadi orang tenar, tetapi ternyata di langit kita dihujat, dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Tapi berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik seperti Uwais Al-Qarni. Dia orang biasa. Dia hanya seorang pengembala yang mendapatkan upah dari kambing yang digembalakan dia, mendapatkan upah daripada sapi yang digembalakannya, dari onta yang digembalakannya. Ketika dia pergi, para majikan pergi melaksanakan ibadah, majikannya pergi untuk merumpi, bicara sana sini, bicara tentang usaha dan dagangnya. Uwais Al-Qarni sambil menjaga binatang-binatang yang menjadi pada peliharaannya. Uwais Al-Qarni berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah agar apa? Agar dirinya menjadi orang yang baik. Nanti dia akan paham tentang bagaimana ibu yang dicintainya, yaitu mendapatkan perhatian yang besar dari Uwais Al-Qarni. Inilah di dunia Uwais Al-Qarni biasa-biasa saja, tapi di langit malaikat sibuk membicarakan Uwais Al-Qarni. Allah pun sibuk membicarakan keutamaan Uwais Al-Qarni. Kenapa? Jujur, amanah, sidik, amanah, tabligh, watonah. Ini dia. Dan yang paling membuat malaikat menangis menikmati akhlaknya Uwais Al-Qarni
karena mencontoh akhlak baginda Rasul apa? Beliau Uwais Al-Qarni sangat cinta kepada ibunya. Mari kita doakan orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Mari mereka yang masih hidup kita doakan agar kehidupan orang tua kita Allah berkahi. Mereka yang sudah meninggal dunia, orang tua kita doakan agar Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Allah terima amal-amal mereka, Allah ampuni dosanya, dan Allah jadikan di atas kepalanya ada mahkota-mahkota di mana kita selalu beribadah. Salat kita dilihat oleh Rasul kita, dilihat oleh orang tua kita. Puasa kita dilihat oleh orang tua kita, dilihat Rasul kita. Kurban kita dilihat oleh orang tua kita, dilihat oleh Rasul kita. Kenapa? Karena anaknya di muka bumi ini cinta kepada agamanya, taat kepada agamanya, menjalankan agama tanpa ada rasa ragu, ikhlas, dan tidak pernah bergeming. Walaupun orang-orang kafir mengganggunya, orang-orang musyrik mengganggunya, orang-orang munafik mengganggunya. Inilah dia iman yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan para yang rahmatullah, kita menjadi penerus perjuangan keluarga besar Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ibunda Siti Hajar radhiyallahu an, dan sampai di mana turunan beliau adalah Khalilullah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mari kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah agar kiranya Allah jadikan negara dan bangsa kita negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan setiap ibadah kita ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita mohon kepada Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Lingkungan kita mohon kepada Allah agar menjadi lingkungan yang diberkahi, dibimbing, dituntun oleh Allah dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kami semua berada di tanah lapang ini ya Allah, di bumimu ya Allah, yang kami pijak, yang kami duduki. Telah lama kami berada di dalam karunia-Mu ya Allah, telah lama dan telah banyak tidak terhitung jumlahnya ya Allah, nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Hari ini cahaya matahari menerpa kami semua. Matahari adalah makhluk-Mu, bumi adalah makhluk-Mu, rumput-rumput ini yang kami ada di hadapan ini adalah makhluk-Mu. Kami ingin berkorban kepada Engkau ya Allah, korban waktu, korban kesiapan kami untuk menjadi seorang Abdullah, hamba-hamba Allah. Ya Rabbana ya Karim, terima amal ibadah kami ya Rabb. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa kesalahan keluarga besar kami ya Allah, istri kami, anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja ya Rabb. Ampuni dosa kami semua ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang mulia ini ketika semua makhluk-makhluk bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
bertasbih, pohon-pohon bertakbir, langit ikut bertakbir, matahari bertakbir. 10 Zulhijjah hari ini ya Rabb adalah momentum keimanan yang terbuka untuk kami pelajari dan kami imani, kami amalkan ya Allah ya Tuhan kami. Kami teringat kepada orang tua kami, ibu bapak kami yang jauh dari kami. Kami tinggalkan kampung halaman pergi ke tempat ini untuk merantau ya Allah. Bekal doa ibu kami, bekal doa ayah kami, mereka hari ini telah meninggal dunia ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Jadikan alam kuburnya rawdah min riyadil jannah ya Allah. Orang tua kami telah merawat kami, ibu kami ya Allah melahirkan kami, mengandung kami, melahirkan untuk kami, merawat kami. Kami kecil beliau rawat ya Allah, kami nangis beliau kasih sayang untuk memelihara kami ya Rabb. Tidak terhitung ya Rabbana ya Karim, atas semua perjuangan ibu kami untuk kami semua ya Allah. Orang tua kami, bapak kami mencari nafkah untuk kami, bekal kami untuk hidup, bekal kami untuk makan, bekal kami untuk sekolah, bekal kami ya Allah untuk beribadah. Kadang-kadang mencari nafkah panas terik matahari, bersinggungan dengan orang lain, terkadang sampai lupa sholatnya ya Allah. Terkadang sampai larut malam dia baru kembali ya Rabb. Tidak terhitung pengorbanan ayah kami ya Rabbana ya Karim. Hari ini setiap jamaah di mana orang tuanya telah tiada, ada di alam kuburnya ya Allah. Kami berdoa di hari yang mulia ini 10 Zulhijjah ya Rabb. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami. Ampuni mereka ya Rabb, karena mereka yang telah menyebabkan kami ada di permukaan bumi ini. Mereka yang mendoakan kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, taat beribadah. Sekarang kami telah menikmati perjuangan mereka. Ya Allah, terima amal-amalnya. Orang tua kami dari jamaah yang masih hidup, orang tuanya ya Allah, kami berdoa agar Allah sehatkan orang tua mereka semua ya Allah, panjangkan umurnya, kuatkan iman dan Islamnya, semua ibadahnya dalam hidupnya Engkau jadikan sebagai ridha-Mu ya Allah, untuk dapat menerima sebagai makhluk yang terbaik di hadapan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan negara kami Indonesia, negara yang kami cintai ini ya Rabb, Engkau jadikan negara yang aman, makmur, berdaulat, sentosa. Engkau angkat semua pahala dan bencana di negara kami ya Allah. Covid dan lain sebagainya macam ya Allah, bala dan bencana Engkau hindarkan kepada kami ya Allah, kepada negara kami ya Allah, dan juga para pemimpin kami ya Rabb. Engkau jadikan pemimpin yang dapat bertanggung jawab menjaga amanah hidupnya di dunia ini agar selamat bagi mereka di akhirat. Dan kami para rakyat yang hari ini mendoakan negara kami, Engkau jaga iman dan Islam kami, Engkau pelihara keyakinan kami, Engkau didik kami seperti didikan Engkau kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qur'an wa ikhtad asmikum fadlahu yastajib lakum. Waladillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Kami mohon maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.